Halo, nama aku Siti Najla Hairunisa dari kelompok belajar bimbingan Universitas Esa Unggul. Selama beberapa menit ke depan, aku yang akan mewakili kelompok sebagai moderator presentasi ini. Namun, aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh dua teman kelompokku, yaitu Muhammad Uwais Al-Qur'ani dan Muhammad Ridho Akbar. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi ketiga nih teman-teman, yaitu materi mengenai surat. Apa sih itu surat teman-teman? Surat merupakan salah satu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang memiliki keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu. Nah, surat pasti memiliki fungsi dong teman-teman. Berikut adalah beberapa fungsi dari surat. Yang pertama, sebagai alat komunikasi tertulis. Yang kedua, sebagai tanda bukti tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai pedoman untuk bertindak, sebagai keterangan keamanan, dan yang terakhir, sebagai duta atau wakil organisasi. Nah, pasti surat memiliki bagian-bagian dong teman-teman. Berikut bagian-bagian pada surat. Yang pertama, ada kepala surat, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, tanggal, alamat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, surat dibedakan menjadi dua nih teman-teman, yaitu surat resmi dan tidak resmi. Nah, apa sih yang membedakan surat resmi dan tidak resmi? Kalau kita lihat dari fungsinya teman-teman, surat resmi digunakan untuk hal-hal yang bersifat resmi, misalnya undangan rapat atau surat kuasa. Sedangkan surat tidak resmi dipakai untuk berkomunikasi dengan teman, kerabat, atau keluarga. Nah, perbedaan surat resmi dan tidak resmi bisa kita lihat dari fisiknya nih teman-teman. Yang pertama yaitu kop surat. Surat resmi pasti menggunakan kop surat, karena di dalam kop surat tersebutlah berisi identitas dari organisasi, lembaga, atau instansi selaku sebagai pengirim surat tersebut. Yang kedua, surat resmi juga menggunakan nomor surat, karena surat resmi dikeluarkan oleh suatu organisasi atau instansi tertentu. Dan keberadaan nomor surat ini menjadi sangat penting yang nantinya digunakan untuk melakukan penyimpanan atau arsip surat. Nah, surat resmi juga memiliki hal dan lampiran nih teman-teman, yang dimana hal itu berisikan inti dari surat atau garis besar dari surat tersebut. Kalau lampiran merupakan informasi terkait dari pengiriman surat tersebut. Kemudian, surat resmi juga menggunakan alamat dalam. Alamat dalam ini merupakan tujuan surat yang ditulis di dalam surat tersebut. Berikutnya, penggunaan salam pembuka dan penutup. Tentu saja hal ini menjadi yang sangat penting. Dan tentu saja juga menggunakan bahasa baku seperti dengan hormat, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau surat tidak resmi hanya menggunakan halo atau hai. Kemudian surat resmi juga memiliki format penulisan yang sudah ditentukan, misalnya tanggal, nomor, hal, dan lain-lain. Nah, perbedaan yang paling signifikan nih teman-teman, pasti udah tahu dong antara perbedaan bahasa yang dimana surat resmi itu menggunakan bahasa yang baku dan surat tidak resmi lebih menggunakan bahasa yang santai. Berikut adalah contoh dari surat resmi, yang dimana isinya seperti yang disebutkan tadi, ada kop surat, tempat, tanggal surat, nomor hal dan lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, pengirim, tanda tangan, dan nama pengirim. Nah, sedangkan ini teman-teman, ini adalah contoh surat yang tidak resmi.
yang dimana di dalam surat tersebut hanya berisikan tanggal surat, alamat, tujuan, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim. Jika digolongkan berdasarkan bentuk isi dan bahasanya, surat dibagi menjadi 3 nih teman-teman, yaitu surat pribadi yang bersifat hanya pribadi atau antara satu orang dan satu yang tahu tentang isi surat tersebut. Surat niaga, yaitu surat yang berkaitan dengan jual beli barang atau jasa, dan surat dinas yang bersifat kedinasan. Sedangkan jika digolongkan berdasarkan pemakaiannya, maka surat dibagi menjadi 3, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan surat dinas. Terima kasih telah melihat presentasi dari materi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.